Selamat datang dalam video kami kali ini yang berjudul Pendidikan adalah Segalanya. Kenalkan, saya Halilintar Rio Mebas. Nama saya Stefan Aziz Saputra. Nama saya Lesik Zamelia dari kelas 9A absen 20. Nama saya Berlianor Magdalena, kelas 9A absen 10. Seperti yang kita tahu, kualitas pendidikan di Indonesia rendah. Beberapa waktu yang lalu OECD mengumumkan hasil PISA tahun 2018 seperti tahun-tahun sebelumnya. Perolehan peringkat Indonesia tidak memuaskan. Kemampuan membaca matematika dan sains di Indonesia termasuk rendah dari tahun 2000 dibanding Cina dan Singapura. Menurut data yang diterbitkan oleh OECD dari periode survei 2009 sampai 2015, Indonesia konsisten berada di urutan 10 terbawah. Apalagi di masa pandemi sekarang, kita harus belajar dari rumah dan tak bisa melakukan proses belajar seperti biasa. Hal ini memperparah kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Mari kita lihat grafik di bawah ini. Grafik di bawah ini menunjukkan survei PISA dari tahun 2000 sampai 2018. Indonesia mengalami penurunan kualitas pendidikan atau malah menjadi yang terendah. Hal ini dikarenakan banyak siswa yang asik sendiri dan mengabaikan tugasnya, dan juga kesalahan kurikulum yang digunakan untuk mengajar. Namun tidaklah cukup hanya melihat pendidikan dari akademis saja. Penguatan pendidikan karakter atau PPK pun patut dipertimbangkan. PPK merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter yang terbaik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad 21, yaitu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nilai utama dalam karakter yang menjadi fokus dalam kebijakan PPK adalah religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai utama tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 3 pilar Gerakan Nasional Revolusi Mental atau disingkat GNRM, kekayaan budaya bangsa atau bisa disebut kearifan lokal, dan kekuatan moralitas yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan di masa depan. Adapun strategi untuk meningkatkan kemungkinan realisasinya PPK, yaitu penerapan dalam intrakurikuler. Dalam proses pembelajaran tematik, guru diharapkan tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan dengan mata pelajaran, namun memasukkan unsur nilai Pancasila atau budi pekerti atau bisa saja karakter di dalamnya. Guru harus mampu memberikan informasi tentang manfaat, dampak, dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan yang bijak. Ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan nilai-nilai Pancasila atau budi pekerti atau bisa saja karakter seharusnya juga dapat menumbuhkan kepedulian pada lingkungan. Penerapan bidang kokurikuler. Dalam rangka menanamkan karakter Pancasila pada bidang kokurikuler, siswa dapat melakukan kegiatan studi lapangan. Dari kegiatan tersebut, siswa dapat mempraktikkan teori-teori yang terdapat dalam kelas. Selain itu, siswa dapat menghayati bagaimana kerja keras dalam menghasilkan suatu produk, peduli terhadap kerja keras, menghargai sesama, dan juga mensyukuri berkah hingga membentuk karakter siswa. Ketiga, penerapan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni budaya, dan keterampilan lainnya menumbuhkan karakter, kreativitas, dan kemandirian bagi siswa. Siswa tentunya dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat masing-masing sehingga terasa lebih menyenangkan. Keempat, penerapan dalam bidang non-kurikuler. Kegiatan dalam bidang non-kurikuler seperti kerja bakti, melakukan ibadah bersama, misalnya salat berjamaah, bersalaman, serta membiasakan baik dalam menerapkan untuk menumbuhkan nilai Pancasila atau budi pekerti atau karakter yang baik bagi siswa. Selain itu, strategi lain seperti menggelar kegiatan upacara bendera hari Senin, apel, dan menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya
lagu-lagu nasional, dan berdoa bersama. Dilanjutkan membacakan kitab suci atau buku-buku non pelajaran selama 15 menit sebelum memulai pelajaran juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Seperti yang teman kita Lesi sampaikan, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni budaya, dan keterampilan lainnya. Dilansir dari artikel yang saya cantumkan, teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi, siswa didik di SMK PGRI 2 Badung Bali ini berhasil membuat motor listrik berbasis baterai yang ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan bertujuan menghasilkan produk yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Dengan berbasis baterai yang ramah lingkungan, guru pembimbing teknik Gede Tangkas mengatakan konsep yang diajarkan kepada anak didiknya untuk mengubah motor bensin menjadi motor listrik agak berbeda dengan lainnya, di mana penggunaan alat penggerak otomatis atau CVT pada motor matic tetap dipertahankan dengan penyetelan gigi rasio. Dan untuk memotivasi inovasi siswa, sepeda motor listrik buatan SMK PGRI 2 Badung ini diikutkan dalam pameran kendaraan listrik bersama SMK lainnya di Kota Denpasar. Hasil karya siswa pun sempat diapresiasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan uji coba penggunaan kendaraan listrik untuk kepentingan KTT G20 di Nusa Dua Bali tahun ini. Adapun nilai-nilai Pancasila terdapat dalam bidang ekstrakurikuler olahraga, seperti pebasket muda Muhammad Arigi yang berasal dari Banjarmasin pernah terpilih masuk timnas U16 mewakili Indonesia di kejuaraan FIBA Asia U16 Championship for Men 2015, dan yang pada tahun 2021 dan tahun ini berkewajiban membela tim nasional. Untuk menjadi atlet yang berkualitas, tentu kita harus menjaga kebugaran tubuh. Adapun unsur kebugaran tubuh yang harus kita jaga yaitu kekuatan, daya otot, daya tahan, kecepatan, kelincahan. Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan sesuatu aktivitas. Daya otot atau muscular power adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Dapat dilatih dengan push up, sit up, pull up, squat, dan lain-lain. Daya tahan berkaitan langsung dengan stamina ataupun kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Dapat dilatih dengan jogging bertahap sesuai daya tahan masing-masing. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dalam periode waktu yang singkat. Dapat dilatih dengan lari dengan berpatokan waktu. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan lari dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Untuk melatih kelincahan tubuh, dapat melakukan beberapa jenis latihan fisik, yakni lari naik turun anak tangga dan lari dengan pola-pola zigzag. Kesimpulannya adalah pendidikan adalah segalanya, akar dari segalanya, dan pendidikan pun didukung dengan pembentukan karakter masing-masing anak. Karena dengan karakter anak yang bermoral dan berpendidikan yang baik, dapat memberi gambaran kualitas pendidikan yang dihasilkan suatu negara. Mari like dan subscribe video dan channel kami.